وبركاته. الحمد لله برب العباد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأولى والسماوات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب الرحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن والاه وعالما ومتعلما. صدق الله العظيم وصدق رسوله حبيب النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramun wal Mukarramat rahimakumullah. Segenap jamaah Majlis Ta'lim Ar-Rahman yang insyaallah kesemuanya kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang teristimewa yang sama kita muliakan dan kita hormati guru kita bersama Sayyidul Walid Al-Habib Alwi bin Umar bin Muhsin bin Muhammad Al-Attas, mata'ala Allah bituli hayati insyaallah. Dan juga guru kita bersama Al-Ustadz Syata Mustafa, mata'ala Allah bituli hayati. Dan segenap para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, dan yang alhamdulillah yang baru saja menyampaikan oratornya, menyampaikan kalimatnya dengan tegas dan lugas, seakan-akan kita kebayar rindu kita oleh Habib Bahar. Kehadiran beliau memberikan warna pada malam hari ini, dan mudah-mudahan akhina As-Sayyid Ja'far bin Al-Habib Abdul Aziz As-Segaf, semoga Allah jadikan ulama yang membawa kedamaian, ulama yang membawa terang benderang pada jalan warisan kakeknya Datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia ini, tentunya Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah kabul segala hajat-hajat dunia dan akhirat kita, dan tentunya insyaallah tidaklah Allah wafatkan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dalam masa pandemik yang kembali menghantui masyarakat Indonesia dimanapun berada, dengan informasi bangkit lagi, datang lagi, kemudian banyak orang khawatir. Ini adalah apa yang disampaikan oleh akhina Al-Habib Ja'far, mengikis daripada keimanan kita. Tentunya kita sebagai orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu tempat yang patut kita khawatirkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tempat yang kita takutkan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada tempat makhluk apapun yang kita khawatirkan kecuali Allah tidak ampuni dosa-dosa kita. Maka dengan husnudzan kita kepada Allah, dalam sebuah firman
hadis qudsi. Allah katakan, ana inda dhanni abdi bi. Saya bersama prasangka hambaku. Kalau saja hambaku berprasangka hadirnya ke dalam bentuk ibadah, hadirnya dalam sebuah ibadah, ya majlis ta'lim, ya masjid, apapun itu, membawa keberkahan, membawa perlindungan, membawa keselamatan, maka insya Allah tidak akan mampu yang namanya yang membahayakan kita, baik corona atau apapun, untuk mencelakakan kita. Maka kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita keluar dari sini dosa diampuni, kita keluar dari sini hajat dikabul, kita keluar dari sini insya Allah kita pulang ke kampung kita masing-masing, ke rumah kita masing-masing, justru membawa berkah, justru membawa rahmat, yang insya Allah corona akan jauh dari kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, tentunya dalam momen yang indah ini saya melihat ada satu mulahadhah, ada satu besitan, di mana ujung daripada doa kita insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kala Al-Habib Alwi bin Umar Al-Attas mengatakan, wahai jamaah, apabila kita punya hajat, apabila kita punya permohonan kepada Allah, maka disinilah waktunya. Yang bicara cicit sahibul keramat Al-Hawi, yang bicara cucunya wali Allah, cucunya keramat jati. Kenapa dikatakan keramat jati? Karena ada keramatnya Al-Habib Muhsin bin Umar bin Muhammad Al-Attas. Maka beruntung kita menjadi orang di sini, karena kedatangan cucunya tidak diminta, tidak, beliau mendirikan majlis Ar-Rahman, yaitu majlis kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian, duduknya kita, ngajinya kita, zikirnya kita, insya Allah doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terang kembali kepada sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan juga Ibnu Majah, berikut juga Abu Hurairah. Beliau katakan, ad-dunya mal'unatun. Dunia ini seisi-isinya dilaknat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya dilaknat? Tidak ada yang direken sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang dianggap sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mal'unun ma fiha. Seisi-isinya dilaknat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada pengecualian. Ada pengecualian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pengecualian tersebut? Illa zikrullah wa mawala. Kecuali orang yang senantiasa ingat kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mawalah, dan yang sejenisnya. Sejenisnya apa? Sejenisnya yang ingat kepada Allah. Zikiran, maulidan, ratiban, asmaul husna, tawassulan. Ini sejenis daripada zikrullah. Wa aliman wa muta'aliman. Dan orang yang alim tidak akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, mudah-mudahan kita masuk ke dalam kategori yang terakhir. Walaupun kita bukan orang alim, namun kita termasuk kepada hadis yang terakhir, wa muta'aliman. Semoga kita termasuk orang-orang yang ngaji di jalan Allah, ngaji mengenal syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? Allah ghayatuna wa rasulu qudwatuna. Allah tujuan kita, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita. Bagaimana kita bisa ibadah dengan baik dan betul? Bagaimana kita bisa ibadah dengan sesuai tuntunan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak mendekati majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis zikir, ikuti perintah petuah ulama kita yang tentunya istiqomah di jalan Allah, mengaji, mengenal syariat Nabi Muhammad. Maka dengan demikian jauh lebih afdal, jauh lebih bagus. Itu yang dapat menggembirakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngaku pecinta Rasulullah, kalau kita ngaku pecinta Allah, tidak sebatas mulut kita mengatakan Allahu Akbar sallallahu alaihi Muhammad, akan tetapi kenali syariatnya Nabi Muhammad.
pelajari syariatnya Nabi Muhammad. Bagaimana salat kita, bagaimana wudhu kita, bagaimana ibadah-ibadah kita, apakah sudah sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad. Dan tentunya ini semua tidak akan kita peroleh kecuali ada dalam majelis-majelis ta'lim, di pesantren-pesantren kita, dan ada di warisan ulama kita yang insyaallah istiqomah di jalan Allah. Maka dengan demikian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati majelis-majelis ta'lim, duduk di situ. Dikatakan, "Wa ma riyadil jannah ya Rasulullah?" Apa sih yang dimaksud taman-taman surga? Riyadul jannah ay halaqatul dzikir, yaitu tempat halaqah dzikir, halaqah ta'lim. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Jakarta sulit sekarang majelis ta'lim. Di sana dibubarkan. Hari ini, malam ini saya ada majelis 2. Malam ini jadwal majelis saya Ahad Lailatul Isnin. Malam Senin saya punya majelis. Belum mulai Babinsa sudah telepon. Belum mulai Babinsa sudah kirim SMS. "Habib, minta maaf. Malam hari ini sampai waktu yang ditentukan, tolong semua kegiatan pengajian Habib diliburkan sementara." Dan ini menandakan akhir zaman ya ikhwan. Ini menandakan zaman hari kiamat sudah dekat. Maka tidak ada tempat rujukan yang paling bagus yang dapat menyelamatkan kita dan keluarga kita kecuali duduk di majelis-majelis taklim. Kita munajah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang tadi kita baca dari mulai Ratibul Attas, Asmaul Husna, munajah bersama, Maulid Ad-Dibai, ini semua membawa keberkahan buat kita, membawa kemaslahatan buat kita, membawa manfaat buat kita dan keluarga kita. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita baca, apa yang kita persembahkan kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterima oleh Allah, dikabul oleh Allah, dan mudah-mudahan hajat kita diijabah oleh Allah, dan mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita minta kepada Allah, tidaklah kita keluar dari majlis Ar-Rahman kecuali Allah berikan kasih sayangnya kepada kita. Kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihanilah orang-orang yang di bumi, insyaallah kita akan dikasihani oleh Allah, diberikan rahmatnya Allah, diberikan kasih sayangnya Allah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita duduk, dengan apa yang kita kaji, dengan apa yang kita dengar dari guru-guru kita, dari ulama kita, dari Al-Habib Alwi bin Umar bin Muhsin Al-Attas, mudah-mudahan membawa keselamatan buat kita, tentunya buat bangsa kita Indonesia. Dan mudah-mudahan insyaallah Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dikuatkan iman Islamnya, dimenangkan perjuangannya. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Indonesia dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negerinya ahli sunnah wal jamaah, negerinya para alim ulama, negerinya para zuriyah Nabi, negerinya ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan segala musibah bencana diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala berkat habaib, berkat ratib, berkat ulama, berkat guru, berkat bacaan kita. Kita yakin kepada Allah, dengan husnudzan kita kepada Allah, tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah. Kata Allah dalam sebuah hadis, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Ud'ullaha wa anta muqinun bil ijabah." Mintalah kepada Allah, tapi kamu harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak doamu akan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Insyaallah doa-doa kita, harapan kita insyaallah digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjalankan daripada sisa umur hidup kita dengan ketaatan, ketakwaan, keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan, amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.